Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para bapak, para ibu, serta saudara sekalian, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan beberapa nikmat oleh Allah, termasuk salah satunya kita diberi oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita diberi oleh Allah umur panjang, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh barokah dan penuh ampunan ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat beliau yang gigih dalam memperjuangkan agama Islam, menyebarluaskan syariat-syariat Islam, sehingga kita semua bisa menerima, bisa tahu, dan bisa memeluk agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Para bapak, para ibu, serta saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan Allah umur yang panjang, sehingga kita semua bisa menjumpai bulan yang sangat mulia, yaitu kita menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh rahmat. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini datangnya ini 1 tahun sekali. Artinya bulan Ramadan ini datang cuma 1 tahun sekali. Ada amalan yang datangnya 1 hari sekali, itu ada. Contohnya sholat 5 waktu. Ada yang amalan datang itu dua hari sekali. Contohnya ada puasa Nabi Daud. Ada amalan yang datangnya ini 1 minggu sekali. Contohnya sholat Jumat. Ada yang amalan datangnya ini 1 bulan sekali. Contohnya ada puasa Yaumul-Bid. Dan ada juga amalan yang datangnya 1 tahun sekali. Contoh ada ibadah haji, manasik haji, dan juga puasa Ramadan. Syukur alhamdulillah kita hari ini dipertemukan Allah, diberi umur panjang oleh Allah, sehingga kita bisa menjumpai bulan yang penuh berkah dalam keadaan sehat, waras, dan dalam keadaan kuat untuk menjalani puasa. Banyak saudara-saudara kita yang oleh Allah mungkin telah diqadar oleh Allah telah wafat mendahului kita. Artinya dia itu tidak bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Kita tahu bahwa praktek Rasulullah dalam menjumpai bulan Ramadan, Nabi ini selalu mengepolkan ibadah, selalu ngelembur dalam hal urusan ibadah, yaitu ibadah kepada Allah. Maka dari itu kita yang sebagai orang iman, orang Islam yang menjumpai bulan Ramadan ini bersemangat untuk melaksanakan, mensukseskan beberapa hal yang ada di bulan Ramadan, yaitu kita mensukseskan 5 sukses di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sukses puasanya, yang kedua sukses tadarus Al-Qur'annya, yang ketiga sukses sholat malamnya atau sholat tarawihnya, yang keempat adalah sukses Lailatul Qadarnya, yang kelima adalah sukses zakat fitrahnya. Salah satu amalan yang dipolkan oleh Nabi di bulan Ramadan adalah amalan sholat malam, atau sering kita sebut dengan sebutan sholat tarawih. Nabi sangat mengepolkan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Dikatakan sholat tarawih, kalau dalam bahasa sholat tarawih ini artinya beristirahat atau bersantai. Artinya Nabi Muhammad ketika dia melaksanakan sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan, ketika selesai mengerjakan sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad ini istirahat sebentar, kemudian melanjutkan lagi untuk sholat tarawih lagi.
Atau mungkin Nabi Muhammad sholat 4 rakaat, setelah salam Nabi Muhammad istirahat sebentar, kemudian melanjutkan lagi untuk sholat tarawih. Itu Nabi Muhammad. Lah, awal mula sholat tarawih diadakan Nabi Muhammad melakukan sholat tarawih ini dilakukan sendiri dan dikerjakan di akhir malam, yaitu di sepertiga malam yang akhir. Awal mulanya Nabi Muhammad ini sholat tarawih sendiri, kemudian diketahui oleh para sahabat, kemudian sahabat ini mengikuti sholat tarawih di belakang Nabi. Di hari berikutnya para sahabat ini yang ikut sholat pada Nabi ini memberitahu sahabat yang lain bahwa tadi malam aku ini sholat tarawih bareng karo Nabi, bersama Nabi. Akhirnya di hari kedua, di hari berikutnya, sebagian sahabat banyak yang ikut datang ke Masjid Nabawi sholat tarawih bersama Nabi. Akhirnya di dalam beberapa hari Masjid Nabawi ini penuh sesak dengan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih bersama Nabi. Dengan mengetahui kejadian seperti itu, Nabi Muhammad ini tidak mau keluar dari rumahnya, tidak mau keluar, sampai akhirnya para sahabat ini mengambil sebuah kerikil, melemparkan di depan pintunya Nabi dengan tujuan barangkali Nabi ini tertidur dan kami berusaha untuk membangunkan dan mengerjakan sholat tarawih bersama para sahabat. Akhirnya Nabi Muhammad ini keluar ketika waktu subuh sudah datang. Kemudian Nabi Muhammad ini ngimami sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai sahabatku, ketahuilah tadi malam aku ini tahu kalau kalian semua ini menungguku untuk melaksanakan sholat tarawih, tapi aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir sholat tarawih ini, sholat malam ini diwajibkan atas kalian. Maka kalian sholatlah sendiri, sholatlah tarawih sendiri seperti biasanya." Akhirnya para sahabat saat itu sholat tarawih sendiri dan terus dikerjakan sampai di zaman kekhalifahan Abu Bakar. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar juga sama, mengerjakan sholat tarawih itu secara sendiri-sendiri, sampai akhirnya di permulaan kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika Umar mau sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, Umar ini melihat banyak orang-orang Islam ini sholatnya sendiri-sendiri di dalam masjid. Akhirnya apa? Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mempunyai keinginan, seandainya orang-orang Islam ini sholatnya dikumpulkan jadi satu, diimami oleh satu imam, itu lebih bagus. Akhirnya Umar bin Khattab perintah pada semua orang Islam saat itu agar sholat tarawihnya, sholat malamnya ini dijadikan satu. Dan Umar bin Khattab mengutus Ubay bin Ka'ab yang saat itu adalah ahli membacanya sahabat-sahabat, ahli membacanya orang Islam, diutus untuk mengimami sholat tarawih pertama berjamaah di zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab. Para bapak, para ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, kita tahu ada beberapa manfaat, beberapa keutamaan sholat tarawih yang perlu kita ketahui. Yang pertama telah disabdakan oleh Nabi, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang dia berdiri sholat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mencari pahala, mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang terdahulu Allah akan mengampuni. Menunjukkan bahwa kalau kita mau mengerjakan sholat tarawih, mau mengerjakan sholat malam, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosa yang terdahulu kita. Ada lagi keutamaan-keutamaan selanjutnya, termasuk keutamaan selanjutnya adalah sholat malam atau sholat tarawih ini termasuk kebiasaannya orang-orang terdahulu, orang-orang solih terdahulu sebelum kita. Ada juga keutamaan yang menjelaskan sholat tarawih, sholat malam ini adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah, menjadikan diri kita ini selalu taqarrub ilallah, mendekat kepada Gusti Allah. Dan juga kita mau sholat malam, mau mengerjakan sholat tarawih,
Sholat itu akan menjadi penghalang kita agar tidak berbuat dosa. Ada juga hadis yang menjelaskan keutamaan sholat tarawih, keutamaan sholat malam adalah pencegah diri kita agar terhindar dari penyakit. Itu beberapa keutamaan yang menjelaskan bahwa sholat malam ini punya keutamaan tersendiri, termasuk amalannya amalan orang sholi, termasuk pencegah diri dari kemaksiatan, pendekat diri kepada Allah, dan lain-lain. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kita yang saat ini dijumpahkan Allah bulan Ramadan, jangan sampai awak dewe iki menjadi orang yang rugi. Jangan sampai kita semua ini menjadi orang yang rugi. Ruginya bagaimana? Kita menjumpai bulan Ramadan tapi tidak beribadah pol-polan, menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mau mengerjakan amal sholi, tidak mau meminta ampunan kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Kalau di hadis jelaskan, orogima anfurojulin dakhola alaihi Ramadan tuman salakho aing qabla yukfarolah. Rugi bagi seorang laki-laki yang dia menjumpai bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan kita telah pergi sebelum dosanya ini diampuni. Berarti menunjukkan orang yang dia menjumpai Ramadan, dia tidak mau beramal bagus, tidak mau meminta ampunan, meminta maaf, dan tidak mau beramal sholi. Setelah bulan Ramadan telah meninggalkan dirinya, dosanya belum diampuni, dia itu termasuk orang yang rugi. Maka jangan sampai kita semua tergolong orang yang rugi ketika menjumpai bulan Ramadan kok tidak mau melaksanakan ibadah empang. Para bapak, para ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, kita yang saat ini diberi Allah umur panjang bisa menjumpai bulan Ramadan, ini kita maksimalkan dalam urusan beribadah. Karena kita tahu bahwa orang yang telah wafat mendahului kita itu amalannya sudah putus. Artinya amalannya itu tidak bisa disambung kembali. Kita yang saat ini masih hidup diberi Allah umur panjang, maka kita manfaatkan dalam hal kebagusan. Kalau sudah mati otomatis tidak bisa beramal lagi. Kalau awak dewi kita semua diberi Allah umur panjang, berarti awak dewi diberi Allah kesempatan untuk menabung, diberi Allah kesempatan untuk nyelengi. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan nanti di akhir zaman. Kalau saya kisahkan ya, ada di hadis, ada sebuah kisah dari riwayat Tolha bin Ubaidillah. Dia meriwayatkan bahwa suatu ketika ada dua pemuda dari suku Baliyin yang dia masuk Islam, menemui Nabi masuk Islam secara bersamaan. Dia masuk Islam, pemuda pertama masuk Islam menyatakan Islam kepada Nabi, pemuda kedua juga menyatakan Islam kepada Nabi. Akhirnya suatu ketika dua pemuda ini ditugaskan Nabi Muhammad untuk berperang. Sedangkan pemuda pertama ini sangat mempersungguh dalam urusan berperang. Sampai akhirnya pemuda yang pertama ini meninggal dunia. Iman, kemudian jihad, dia mati dalam keadaan jihad. Dia mati dalam keadaan mati syahid. Sedangkan rajul kedua, ini adalah rajul yang iman, mati 1 tahun berikutnya dengan mati biasa. Beda nggih? Rajul pertama, pemuda pertama mati dalam keadaan syahid, sedangkan rajul kedua, pemuda kedua mati 1 tahun berikutnya dalam keadaan mati biasa. Suatu ketika Tolha bin Ubaidillah ini bermimpi. Dia ada di samping surga, melihat dua pemuda ini masuk surga secara bersama. Tapi yang menjadi herannya Tolha bin Ubaidillah adalah rajul yang kedua, pemuda yang kedua ini masuk surga lebih dulu daripada rajul yang pertama. Tolha bin Ubaidillah ini heran, mengapa rajul pertama kok masuk surganya telat, sedangkan dia membawa pahala mati syahid. Bukankah mati syahid ini pahalanya sangat luar biasa besar? Sedangkan rajul kedua, pemuda yang kedua ini mati biasa 1 tahun berikutnya membawa amalan-amalan tidak mati syahid, amalan selain syahid. Akhirnya ketika Tolha bin Ubaidillah bangun, mimpinya ini diceritakan pada para sahabat. Wahai sahabat, tadi malam aku bermimpi gini. Aku heran dengan dua pemuda ini masuk surganya ini beda. Malah disik dahulu orang yang mati yang kedua mati biasa.
Akhirnya Nabi Muhammad mendengar mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Wahai sahabatku, apakah kalian ini heran dengan pemuda itu? Ketahuilah bahwa pemuda yang kedua tadi, dia membawa amalan yang tidak dibawa oleh pemuda yang pertama. Dia menjumpai bulan Ramadan, dia minta ampunan, beramal sholih, tadarus Al-Quran, iktikaf malam Lailatul Qadar, dan lain-lain. Dia menjumpai sholat tahajud sehingga sujudnya beberapa kali. Sedangkan rajul pertama dia cuma membawa pahala syahid. Sekarang apa kalian masih heran dengan masuknya surga rajul yang kedua?" Akhirnya para sahabat tidak heran lagi. Yang saya ambil kesimpulan di sini, kita masih membawa umur panjang, kita manfaatkan betul karena kita masih hidup di dunia ini, kita manfaatkan betul dalam urusan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Para bapak, para ibu dan saudara sekalian, itulah sedikit cuplikan dari beberapa hadis dan sedikit tausiah dari saya. Barangkali banyak salahnya, banyak tutur kata yang mungkin kurang bisa difahami, kurang bisa dimengerti. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita semua bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun depan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu, dan dalam keadaan umur panjang yang barokah. Sekian dari saya. Akhir qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.